Pada Lebaran tahun 2019, Bang Daud bersama istrinya sebenarnya tidak memiliki rencana untuk mudik ke Kediri dengan sepeda motor. Awalnya, mereka berharap bisa pulang menggunakan bis seperti kebanyakan pemudik lainnya. Akan tetapi, saat mereka mulai mencari tiket bis, mereka terkejut mendapati harga tiket melonjak drastis, hingga 3 kali lipat dari harga biasanya. Tiket yang biasa seharga Rp250.000, kini dibanderol sekitar 800 ribuan, harga yang cukup berat bagi mereka. Akhirnya, setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk menempuh perjalanan dengan sepeda motor demi menghemat biaya. Meskipun itu berarti perjalanan mereka akan jauh lebih melelahkan. Perjalanan dimulai selepas subuh sekitar pukul 5:30 pagi. Mereka berangkat dari Tangerang Selatan dengan membawa serta anak mereka yang saat itu masih berusia 9 bulan. Meski perjalanan di awal terasa lancar, mereka tetap berhenti sejenak untuk beristirahat dan melaksanakan sholat duha di wilayah Bekasi sekitar pukul 8 pagi. Setelah istirahat singkat itu, mereka melanjutkan perjalanan, dan perjalanan terus berlanjut hingga mereka tiba di Subang. Di sana, mereka kembali berhenti untuk beristirahat sejenak sebelum kembali melanjutkan perjalanan yang terasa semakin melelahkan. Saat perjalanan memasuki waktu siang menuju sore, istrinya tiba-tiba mengatakan bahwa ia melihat seorang nenek-nenek berdiri tepat di trotoar. Awalnya, Bang Daud tidak terlalu menanggapi, mengira bahwa itu hanyalah seorang warga setempat. Namun, saat istrinya mendeskripsikan penampilan nenek tersebut, ia mulai merasa ada sesuatu yang ganjil. Nenek itu mengenakan pakaian bermotif bunga-bunga khas zaman dahulu dengan kain jarik berwarna coklat bermotif batik sebagai bawahannya. Rambutnya tampak berantakan, seolah tak terurus. Istrinya sempat menatap nenek itu beberapa saat, tetapi ketika ia mengalihkan pandangan sejenak dan kembali melihat ke arah yang sama, sosok itu telah lenyap begitu saja. Setelah meninggalkan lokasi tersebut, mereka akhirnya sampai di perbatasan Indramayu dan memasuki kota Cirebon sekitar pukul 5 sore. Mereka memutuskan untuk beristirahat dan mengisi perut dengan menikmati nasi pecel ayam bersama anak mereka di salah satu warung makan. Setelah makan dan beristirahat sejenak, sekitar 5:30 sore, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Saat mereka memasuki kota Cirebon, hujan deras tiba-tiba turun tanpa tanda-tanda sebelumnya. Hujan berlangsung cukup lama, sekitar 2 hingga 3 jam, membuat perjalanan semakin sulit. Dalam kondisi hujan yang semakin deras, Bang Daud melihat sebuah rumah di pinggir jalan dan tanpa berpikir panjang, ia langsung membelokkan motornya ke sana untuk berteduh. Rumah itu tampak sederhana, terbuat dari kayu dan triplek, menyerupai rumah panggung dengan bagian bawah yang berupa rawa-rawa. Ia mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Lalu seorang ibu-ibu muncul dari dalam rumah dan menyambutnya. Ia meminta izin untuk berteduh, dan sang ibu dengan ramah mempersilakan mereka masuk. Di dalam rumah, ibu itu dengan sigap menggelarkan tikar untuk mereka duduki. Ia bahkan memberikan bantal agar anak mereka bisa beristirahat dengan nyaman. Sang ibu kemudian bertanya apakah mereka membawa makanan ringan untuk anak mereka. Istri Bang Daud menjawab bahwa mereka lupa membelinya. Tanpa disangka, ibu itu mengeluarkan sebungkus biskuit bayi dan memberikannya kepada mereka. Itu merupakan kebetulan yang aneh, tetapi mereka menerimanya dengan senang hati. Mereka berteduh di rumah tersebut selama kurang lebih 2 jam,
menunggu hujan selesai. Saat mereka bersiap untuk melanjutkan perjalanan, ibu tersebut menawarkan agar mereka menginap saja, mengingat malam sudah semakin larut. Waktu saat itu menunjukkan pukul 9 malam. Bang Daud memperhatikan ibu itu dengan lebih seksama, menaksir usianya sekitar 30-an akhir atau awal 40-an. Di rumah itu, ia juga melihat ada 3 anak kecil. Anak pertama tampak seperti anak SD kelas 4, yang kedua sekitar kelas 2 SD, dan yang ketiga adalah bayi yang kira-kira seumuran dengan anak mereka. Meskipun ibu itu terus meyakinkan mereka untuk bermalam, Bang Daud tetap bersikeras untuk melanjutkan perjalanan. Ia menjelaskan bahwa mereka berencana untuk menginap di rumah saudara di Pemalang, yang jaraknya memang masih sekitar 4 hingga 5 jam perjalanan dari Cirebon. Setelah berpamitan, mereka kembali melanjutkan perjalanan, berharap bisa segera sampai di tujuan. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi setelah mereka meninggalkan rumah itu. Sepanjang jalan dari Cirebon hingga perbatasan Brebes, anak mereka terus-menerus menangis tanpa alasan yang jelas. Awalnya mereka mengira anak itu lapar, sehingga mereka memutuskan untuk berhenti di salah satu minimarket untuk membeli roti. Meskipun anak mereka tetap memakan roti tersebut, tangisannya justru semakin kencang. Situasi ini membuat mereka semakin khawatir, tetapi mereka tetap berusaha berpikir positif dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Ketika mereka hampir memasuki kota Brebes, istri Bang Daud tiba-tiba mencolek suaminya dengan raut wajah yang tampak cemas. Ia meminta izin untuk bercerita, tetapi Bang Daud langsung merasakan firasat tidak enak. Jalan yang mereka lalui saat itu memang sepi, dengan kanan dan kiri yang didominasi oleh area makam. Dengan nada serius, ia meminta istrinya untuk menahan ceritanya, hingga mereka tiba di rumah saudara di Pemalang. Ia merasa ada sesuatu yang lebih baik tidak mereka bicarakan saat itu juga. Sepanjang perjalanan, Bang Daud terus mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Google Maps. Akan tetapi, teknologi tak selalu membawa mereka pada jalur terbaik. Aplikasi itu justru mengarahkan mereka ke jalur alternatif, melewati ring road dan jalan baru yang belum terlalu banyak dilalui pemudik. Bukannya melewati pusat kota Brebes, seperti yang mereka perkirakan, mereka justru diarahkan menuju jalur pesisir pantai, jauh dari rute utama. Jalanan yang mereka lalui benar-benar sepi, bahkan hampir tidak ada kendaraan lain selain sepeda motor mereka. Kanan kiri hanya hamparan sawah yang membentang luas, semakin menambah kesan asing di perjalanan mereka. Saat itu, jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Kegelapan dan kesunyian yang mengelilingi mereka membuat Bang Daud merasa waspada. Dengan membawa bayi dalam perjalanan yang terasa semakin menegangkan, ia meminta istrinya untuk bersolawat, sementara dirinya sendiri terus berzikir. Dalam hati, ia meyakinkan bahwa niat mereka hanya untuk pulang ke kampung halaman, tidak berniat buruk ataupun mengganggu siapapun. Ia berusaha menenangkan diri dengan meyakinkan bahwa dengan doa dan niat baik, mereka akan selamat sampai tujuan. Waktu pun terus berlalu, dan saat memasuki kota Tegal, perjalanan terasa lebih lancar. Namun, ketika mereka semakin mendekati perbatasan Pemalang, suasana kembali berubah. Jalan yang mereka lalui semakin sepi, dan lingkungan sekitar mulai didominasi oleh area makam yang tersebar di sepanjang jalur. Kiri kanan jalan hanya ada persawahan yang luas, dengan beberapa rumah penduduk yang letaknya berjauhan satu sama lain. Waktu telah menunjukkan pukul 1 dini hari dan mereka sudah merasa sangat lelah. Dalam kondisi mengantuk,
Bang Daud tetap berusaha fokus pada jalanan. Ia mempertahankan kecepatan motornya di angka 80 km per jam, berharap bisa segera sampai di rumah saudara mereka di Pemalang. Namun tiba-tiba dari arah gelap, seorang pria muncul dan menyeberang jalan tanpa peringatan sedikit pun. Tak ada penerangan jalan di sekitar, membuat sosok itu baru terlihat ketika sudah sangat dekat. Dengan refleks yang luar biasa, Bang Daud langsung menarik rem sekuat tenaga. Motornya hampir kehilangan keseimbangan, namun ia berhasil mengendalikan kendaraannya tepat sebelum tabrakan terjadi. Setelah pria itu melewati mereka, Bang Daud mencoba melihat kembali ke arah belakang, namun sosok itu sudah tidak tampak lagi. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya apakah pria itu benar-benar manusia atau sesuatu yang lain. Yang lebih aneh, pria tersebut tidak menoleh sedikit pun saat menyeberang, seakan tidak menyadari kehadiran kendaraan di jalanan yang sepi itu. Ia segera beristighfar, mencoba menghilangkan perasaan aneh yang mulai mengganggunya. Ia berkata dalam hati bahwa lebih baik melupakan kejadian itu dan terus melaju sampai tujuan. Akhirnya mereka tiba di rumah Pak D mereka di daerah Pemalang. Setelah memastikan mereka sudah benar-benar sampai di tempat yang aman, istrinya baru berani bercerita tentang apa yang ia alami sebelumnya. Selama perjalanan di Brebes, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ada sosok putih yang melayang di sampingnya, menatap anak mereka dengan tajam. Bang Daud yang sudah memiliki firasat sejak awal, hanya bisa menghela napas. Itulah alasan mengapa ia meminta istrinya untuk menunda ceritanya sampai mereka tiba di rumah saudara. Di rumah pade mereka, anak mereka masih terus menangis. Bang Daud segera membaca ayat-ayat suci, berdoa agar jika ada gangguan yang mengikutinya sepanjang jalan, semuanya bisa segera pergi. Ia membacakan surah Al-Fatihah dan mengusap tubuh anaknya, berharap anak itu segera tenang. Perlahan-lahan, tangis anak mereka mulai mereda, hingga akhirnya tertidur dengan pulas. Keesokan paginya, mereka melanjutkan perjalanan menuju Kediri. Mereka sempat berhenti dan beristirahat di alas roban sekitar pukul 11 siang, lalu melanjutkan perjalanan kembali. Saat mereka tiba di perbatasan Salatiga dan Boyolali, waktu sudah hampir memasuki maghrib. Mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah angkringan, bergabung dengan para pemudik lain yang juga sedang beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan panjang mereka. Di angkringan itu, mereka berbincang dengan beberapa pemudik lain. Salah seorang dari mereka mengatakan bahwa ia dalam perjalanan menuju Wonogiri. Ketika Bang Daud menyebutkan bahwa mereka menuju Kediri, orang-orang di sekitarnya terkejut, menyebut bahwa perjalanan mereka sangat jauh. Akan tetapi, Bang Daud hanya bisa tertawa kecil karena ia sudah terbiasa dengan perjalanan panjang. Karena hari semakin malam, ia mencoba mencari penginapan melalui aplikasi. Ia akhirnya mendapatkan tempat di Solo, sekitar 2 jam perjalanan dari Boyolali. Tanpa pikir panjang, ia langsung memesan kamar dan melanjutkan perjalanan ke sana. Namun, saat mereka tiba di penginapan, anak mereka kembali menangis. Bang Daud mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bangunan penginapan itu terlihat tua dengan arsitektur yang menyerupai gedung kuno. Mereka mendapatkan kamar di lantai 3, tetapi setelah melihat kondisi tempat itu, istrinya merasa enggan untuk menginap. Selain karena mereka sudah terlalu lelah untuk menaiki tangga dengan barang bawaan yang banyak, istri Bang Daud juga merasa ada sesuatu yang tidak nyaman di tempat itu. Ia pun memutuskan untuk membatalkan pesanan kamar mereka. Saat berbicara dengan resepsionis,
Ia menanyakan apakah ada kamar di lantai 1 yang masih kosong. Akan tetapi, petugas menjelaskan bahwa seluruh kamar sudah dipesan mengingat malam itu adalah malam Minggu, di mana banyak orang yang menginap. Setelah mempertimbangkan situasi, Bang Daud akhirnya memutuskan untuk membatalkan pemesanan kamar di penginapan itu. Ia merasa hawa di tempat itu terasa aneh. Meskipun ada pendingin ruangan, udara tetap terasa panas dan pengap. Hal yang paling membuatnya ragu adalah reaksi anak mereka yang menolak masuk sejak dari parkiran. Bayi itu menangis kencang, bahkan semakin histeris ketika mereka mencoba melangkah lebih dekat ke dalam. Dalam hatinya, Bang Daud mulai bertanya-tanya, apakah anak mereka memiliki kepekaan terhadap hal-hal yang tidak kasat mata. Namun, ia tidak ingin berlama-lama di tempat yang membuat mereka tidak nyaman. Dengan cepat, ia mengajak istrinya untuk kembali ke jalan, berharap bisa menemukan penginapan lain di sepanjang rute menuju Sragen. Mereka pun kembali menyalakan mesin motor dan melanjutkan perjalanan. Sayangnya, hingga pukul 11 malam, mereka belum juga menemukan tempat yang cocok untuk beristirahat. Bang Daud yang sudah menahan kantuk, berusaha tetap fokus, tetapi tubuhnya mulai terasa lelah. Hingga akhirnya, di tengah perjalanan, ia melihat posko mudik Banser yang masih buka. Tanpa ragu, ia menghentikan motor dan meminta izin untuk beristirahat sejenak. Sesampainya di posko, seorang petugas Banser menyambut mereka dengan ramah. Bang Daud memperkenalkan diri dan menjelaskan bahwa ia dalam perjalanan dari Tangerang Selatan menuju Kediri. Ia meminta izin untuk beristirahat sebentar, karena perjalanan masih sangat jauh. Petugas itu dengan senang hati mempersilakan mereka untuk duduk dan beristirahat. Akan tetapi, meskipun sudah berada di tempat yang nyaman, Bang Daud justru tidak bisa tidur. Ia dan istrinya justru dijamu dengan sangat baik oleh para petugas posko. Mereka disuguhkan teh, kopi, dan berbagai camilan khas mudik. Dalam kondisi yang sudah begitu lelah, suguhan itu justru membuatnya semakin terjaga. Setelah sekitar setengah jam menikmati suasana di posko, ia akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Sebelum pergi, salah satu petugas posko sempat menasihatinya agar tidak terlalu memaksakan perjalanan, terutama karena mereka membawa anak kecil. Namun Bang Daud merasa lebih baik terus melaju dengan harapan menemukan penginapan yang layak di perjalanan. Dengan kecepatan yang ia pertahankan antara 40 hingga 50 km per jam, ia terus melaju dengan mata yang semakin berat menahan kantuk. Tanpa ia sadari, waktu sudah menunjukkan tengah malam. Perjalanan yang terasa begitu panjang, ternyata membawanya tanpa sadar ke perbatasan Ngawi. Saat melihat gapura besar bertuliskan, "Selamat datang di Kabupaten Ngawi," ia berhenti sejenak. Ia sangat mengenal jalur ini, karena sebelumnya pernah melewatinya menggunakan mobil dan bis. Namun, ia tahu bahwa setelah melewati gapura ini, mereka akan memasuki jalur hutan yang panjang dan gelap, yang dikenal dengan sebutan Alas Ngawi Caruban. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum bertanya pada istrinya, apakah anak mereka sudah tertidur. Setelah mendapatkan jawaban bahwa anaknya sudah terlelap, ia meminta istrinya untuk terus bersolawat, sementara dirinya sendiri tetap berzikir. Ia menegaskan bahwa mereka hanya memiliki niat baik untuk mudik dan bertemu keluarga. Ia berharap dengan doa yang mereka panjatkan, perjalanan mereka akan tetap lancar tanpa gangguan apapun. Saat memasuki kawasan hutan, suasana tiba-tiba berubah drastis. Udara, yang sebelumnya masih terasa sejuk, mendadak berubah menjadi senyap dan mencekam. Bang Daud merasakan hawa yang berbeda, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik pepohonan yang menjulang tinggi di kedua sisi jalan. Keadaan semakin menegangkan karena sepanjang perjalanan itu mereka tidak melihat kendaraan lain sama sekali.
jalanan begitu sepi, tidak ada satupun motor atau mobil yang melintas di hadapan mereka. Ketika mereka hampir mencapai tikungan tajam, dari kejauhan ia melihat cahaya lampu yang besar dan terang. Ia langsung menyadari bahwa itu pasti berasal dari bis atau truk besar yang sedang melaju kencang. Karena jalur yang sempit, ia memutuskan untuk melambat dan menepi lebih ke pinggir jalan agar kendaraan besar itu bisa lewat dengan aman. Akan tetapi, yang terjadi justru di luar dugaan. Bis itu melaju dengan kecepatan tinggi dan hampir menabraknya. Ia sampai harus turun ke bahu jalan yang berupa tanah dan kerikil untuk menghindari tabrakan. Jantungnya berdegup kencang saat ia menyadari betapa berbahayanya situasi itu. Ia sempat berpikir bahwa para sopir bis di jalur ini memang terkenal ugal-ugalan, tetapi kejadian ini benar-benar membuatnya merinding. Setelah kembali mengatur napas, ia melanjutkan perjalanan hingga akhirnya mereka sampai di satu-satunya pom bensin yang ada di tengah hutan. Tanpa berpikir panjang, ia langsung membelokkan motor ke area pom itu untuk beristirahat. Begitu mereka berhenti, istrinya segera merebahkan diri bersama anak mereka di atas kain tebal yang sudah mereka bawa. Dalam hitungan menit, keduanya sudah tertidur pulas, benar-benar kelelahan setelah perjalanan yang begitu panjang. Bang Daud di sisi lain masih merasa gelisah. Ia ingin ikut tidur, tetapi pikirannya dipenuhi kekhawatiran terhadap barang-barang mereka. Tas-tas besar dan boks di belakang motor berisi barang-barang penting, dan ia tidak ingin mengambil risiko kehilangan apapun. Akhirnya, ia memilih untuk tetap terjaga, menikmati secangkir kopi instan dan semangkuk pop mie sembari merokok untuk menghilangkan rasa kantuknya. Di sela-sela waktu istirahatnya, ia tiba-tiba menyadari bahwa ia belum sempat melaksanakan sholat Isya. Segera ia mengambil air wudhu dan berjalan menuju musola kecil yang ada di area pom bensin. Namun baru saja ia melangkahkan kaki ke dalam, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Begitu ia membuka pintu mushola dan mengucapkan salam, bulu kuduknya langsung berdiri. Ruangan itu kosong, tetapi suasana di dalamnya begitu berbeda. Di sudut ruangan, sesosok makhluk hitam tinggi besar berdiri tegak. Sosok itu berbulu lebat dengan postur yang tampak begitu kuat dan mengintimidasi. Dalam sekejap, Bang Daud merasakan hawa dingin yang menjalar di sekujur tubuhnya. Ia menahan diri untuk tidak menunjukkan ketakutan, hanya beristighfar dalam hati dan mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia hanya ingin beribadah, bukan untuk mengganggu siapapun atau apapun yang ada di tempat itu. Namun, gangguan tidak berhenti sampai di situ. Saat ia mencapai tahiyat akhir dalam salatnya, ia melirik ke arah kaca jendela musola. Seketika, napasnya tertahan. Di balik kaca bening itu, ia melihat sosok wanita berambut panjang sedang duduk dengan posisi membelakangi sambil memainkan rambutnya dengan perlahan. Sosok itu tampak begitu nyata, seakan menyadari kehadirannya. Jantungnya berdegup semakin cepat, tetapi ia tetap berusaha menyelesaikan doanya dengan secepat mungkin. Ia merasa tidak nyaman berlama-lama di dalam musola itu. Setelah selesai, ia segera bangkit dan keluar, mencoba menenangkan dirinya setelah mengalami kejadian yang begitu menegangkan. Setelah keluar dari musola, Bang Daud memilih untuk tetap terjaga. Ia kembali ke tempat duduknya di area istirahat pom bensin dan menyalakan rokok, mencoba menenangkan pikirannya dari kejadian yang baru saja dialami. Ia belum sempat benar-benar memproses apa yang ia lihat di dalam musola ketika seorang pemudik lain menghampirinya dan memulai percakapan. Pemudik itu adalah seorang ibu yang mengendarai sepeda motor Mio lama. Dari percakapannya, Bang Daud mengetahui bahwa ibu itu berasal dari Purwakarta, tepatnya dari daerah Cikampek. Ibu itu mengungkapkan bahwa ia dalam perjalanan menuju Nganjuk bersama suaminya. Mereka berangkat sejak subuh dan perjalanan terasa cepat meskipun harus sering berhenti karena suaminya sering mengantuk.
Ibu itu penasaran dengan perjalanan Bang Daud dan bertanya, sudah berapa lama ia berada di jalan? Bang Daud menjelaskan bahwa ia memilih perjalanan santai dengan pola 2 jam berkendara, lalu istirahat 1 jam. Mendengar hal itu, ibu itu meminta izin untuk ikut konvoi bersamanya. Ia mengaku merasa takut melewati jalur hutan seorang diri, karena sudah sering mendengar cerita-cerita seram tentang daerah tersebut sejak dulu. Bang Daud tidak keberatan, namun ia memberitahu bahwa mereka harus menunggu anak dan istrinya bangun terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan. Ibu itu mengangguk setuju, dan mereka berdua menunggu dengan sabar. Hingga akhirnya, sekitar pukul 3 pagi, istri dan anak Bang Daud terbangun. Suami si ibu pun segera dibangunkan, dan mereka bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Setelah mengisi bahan bakar di pom bensin, Bang Daud menunggu ibu itu menyelesaikan pengisian bensinnya. Saat menunggu, ia bertemu dengan pemudik lain yang menggunakan sepeda motor Honda Vario dengan plat nomor A yang ia ketahui berasal dari daerah Banten. Awalnya, ia mengira pemudik itu berasal dari Kabupaten Tangerang, tetapi pemudik itu menjelaskan bahwa ia berasal dari Pandeglang. Ketika Bang Daud bertanya tujuan perjalanannya, pemudik itu menjawab bahwa ia hendak menuju Trenggalek, Jawa Timur. Mendengar hal itu, Bang Daud secara refleks berkomentar bahwa seharusnya pemudik itu mengambil jalur selatan melalui Jogja dan Pacitan yang lebih dekat ke Trenggalek dibanding jalur tengah yang mereka lalui saat ini. Pemudik itu kemudian menjelaskan bahwa ia sudah mencoba melewati jalur Pacitan, tetapi selama 2 hari ia dan istrinya tersesat di dalam hutan dan tidak bisa menemukan jalan keluar. Meskipun sudah bertanya kepada warga setempat dan menggunakan Google Maps, mereka tetap berputar-putar di jalur yang sama. Hingga akhirnya, mereka memutuskan untuk kembali dan memilih jalur tengah melalui Ngawi. Bang Daud mendengarkan cerita itu dengan rasa penasaran. Ia bertanya, bagaimana mereka bisa sampai tersesat selama 2 hari, tetapi pria itu hanya menjawab bahwa mereka sendiri tidak tahu bagaimana hal itu bisa terjadi. Tak lama kemudian, istri pemudik itu datang dan mengulang cerita yang sama, menguatkan bahwa mereka benar-benar tidak bisa keluar dari hutan Pacitan. Tanpa berpikir panjang, Bang Daud menawarkan agar mereka ikut konvoi bersama untuk menghindari kemungkinan tersesat lagi. Ia menjelaskan bahwa ia menuju Kediri, dan setelah sampai di sana, pasangan itu bisa melanjutkan perjalanan ke Trenggalek dengan jarak yang hanya sekitar 1,5 hingga 2 jam perjalanan lagi. Pasangan itu setuju dan Bang Daud segera mengatur formasi konvoi mereka. Ia memutuskan untuk berada di posisi depan, pemudik dengan Honda Vario di tengah, dan ibu dengan motor Mio dari Purwakarta di posisi paling belakang. Ia merasa ini adalah formasi yang paling aman. Dengan begitu mereka bisa tetap berada dalam rombongan dan tidak lagi menyimpang dari jalur. Perjalanan kembali dimulai. Mereka berkendara dengan kecepatan yang stabil, berkisar antara 40 hingga 60 km per jam. Sepanjang jalan, mereka tetap menjaga jarak yang rapat agar tidak terpisah. Bang Daud merasa lebih tenang karena tidak lagi berkendara sendirian di tengah hutan yang sepi. Akan tetapi, sesuatu yang aneh terjadi ketika mereka memasuki kawasan hutan Caruban. Waktu sudah mendekati subuh, dan di tengah perjalanan, Bang Daud mendengar suara azan berkumandang dari kejauhan. Ia memutuskan untuk berhenti dan menanyakan kepada 2 pemudik lainnya, apakah mereka ingin berhenti untuk sholat subuh atau melanjutkan perjalanan. Ketika ia menoleh ke belakang, dadanya langsung terasa sesak. Motor Honda Vario yang sebelumnya berada di tengah konvoi telah menghilang tanpa jejak. Tidak ada tanda-tanda keberadaan pemudik itu, seolah-olah mereka lenyap begitu saja dalam sekejap mata. Bingung, ia segera bertanya kepada ibu yang mengendarai motor Mio, yang seharusnya berada di posisi paling belakang dan bisa melihat apa yang terjadi.
Akan tetapi, jawaban ibu itu justru semakin membuatnya merinding. Ibu itu mengatakan bahwa ia tidak melihat motor Honda Vario itu menghilang. Logikanya jika pasangan itu tertinggal atau memilih berhenti, ibu dengan Mio pasti akan melihatnya. Tetapi ia sama sekali tidak melihat mereka sejak dari awal perjalanan, meskipun mereka bertiga seharusnya selalu konvoi dengan jarak yang rapat. Bang Daud mulai merasa ada yang tidak beres. Ia mencoba mengingat kembali apakah ada momen di mana pasangan itu mungkin memisahkan diri, tetapi sejauh yang ia ingat, mereka selalu berada di jalur yang sama. Saat mereka berangkat dari pom bensin, motor Honda Vario itu ada di tengah. Namun sekarang, mereka seakan menghilang begitu saja. Saat itu, istrinya yang duduk di belakangnya berbisik dengan suara pelan, namun tegas. Ia meminta Bang Daud untuk tidak membahas hal itu lebih jauh dan menunda pembicaraan sampai mereka benar-benar keluar dari kawasan hutan. Bang Daud memahami maksud istrinya. Ia menarik napas dalam-dalam lalu mengangguk. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia kembali menyalakan mesin motornya dan melanjutkan perjalanan mereka. Bang Daud akhirnya memutuskan untuk meningkatkan kecepatan. Ia memberitahu pemudik yang mengendarai motor Mio untuk mempercepat laju kendaraan hingga mencapai 80 hingga 100 km per jam agar bisa segera keluar dari kawasan hutan. Pria itu menyetujui tanpa ragu dan mereka langsung melaju dengan kecepatan tinggi. Jalan yang mereka lalui benar-benar berada di tengah hutan yang lebat. Pepohonan menjulang tinggi di kedua sisi jalan, menciptakan suasana yang sunyi dan nyaris menekan. Tidak ada rumah, tidak ada lampu penerangan, hanya pohon jati dan vegetasi liar yang mengelilingi mereka. Seolah-olah mereka sedang melewati sebuah lorong panjang yang tidak berujung. Akan tetapi akhirnya, setelah melaju dengan kecepatan tinggi selama beberapa jam, mereka berhasil menembus hutan dan mencapai wilayah Nganjuk pada pukul 6 pagi. Saat itu, pemudik dengan motor Mio melambaikan tangan dan membunyikan klakson, memberitahu bahwa ia sudah sampai di kampung halamannya. Ia menawarkan Bang Daud untuk mampir dan beristirahat sebentar, tetapi Bang Daud menolak dengan halus. Ia merasa tubuhnya sudah terlalu lelah dan ingin segera sampai di tujuan. Bang Daud pun kembali melanjutkan perjalanan seorang diri. Begitu memasuki kota Nganjuk, ia merasa tubuhnya sudah benar-benar kehabisan energi. Rasa kantuk yang sejak tadi ia tahan mulai menguasai pikirannya, membuatnya sulit untuk berkonsentrasi. Akhirnya ia meminta istrinya untuk mengambil alih kemudi. Istrinya yang sudah cukup beristirahat selama perjalanan pun setuju untuk menggantikannya mengendarai motor. Sementara itu, Bang Daud menggantikan posisi istrinya dengan menggendong anak mereka di belakang. Ia mencoba untuk tetap terjaga, tetapi pikirannya terus dipenuhi dengan pertanyaan tentang pemudik berplat A yang menghilang di tengah perjalanan. Sepanjang perjalanan, ia dan istrinya kembali membahas kejadian itu. Mereka berusaha mencari penjelasan yang masuk akal, tetapi semakin mereka mencoba memahami, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Bang Daud masih bisa mengingat jelas perawakan pria itu. Bertubuh tinggi besar dengan perutnya yang buncit. Istrinya pun mengingat bahwa sang istri pemudik itu juga memiliki postur tubuh tinggi, tidak tampak pucat atau mencurigakan. Akan tetapi, karena perjalanan dilakukan di malam hari, mereka tidak sempat mengamati wajahnya dengan lebih jelas. Yang membuat mereka semakin merinding adalah fakta bahwa pemudik itu mengaku telah tersesat selama 2 hari di hutan Pacitan tanpa bisa keluar, seolah-olah mereka terus berputar-putar di jalur yang sama. Lalu, tanpa tanda-tanda, mereka menghilang begitu saja saat konvoi. Jika mereka memang manusia biasa, bagaimana mungkin mereka bisa menghilang tanpa seorang pun menyadarinya? Akhirnya, mereka memutuskan untuk berhenti memikirkan hal itu.
Meskipun sulit untuk dilupakan, mereka memilih untuk membiarkan misteri itu tetap menjadi misteri. Setelah perjalanan panjang selama 3 hari 2 malam, akhirnya mereka tiba di Kediri pada pukul 10 pagi. Bang Daud merasa lega, akhirnya bisa sampai di kampung halaman, meskipun pengalaman selama perjalanan masih terus terngiang di pikirannya. Setelah seminggu berada di kampung, Bang Daud harus kembali ke Jakarta untuk bekerja. Namun, ia tidak tega mengajak istri dan anaknya pulang naik motor, mengingat perjalanan yang sangat melelahkan. Ia pun memutuskan untuk meninggalkan mereka di kampung sementara waktu, hingga harga tiket bis kembali normal. Dengan begitu, mereka bisa pulang dengan lebih nyaman. Perjalanan pulang ke Jakarta, ia tempuh sendirian. Ia kembali melalui jalur yang sama, tetapi kali ini tidak ada kejadian aneh yang terjadi. Semuanya terasa lancar hingga ia memasuki kawasan hutan Ngawi. Saat melewati jalur yang bergelombang di hutan tersebut, ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan motornya. Setelah tiba di pom bensin untuk mengisi bahan bakar, seorang petugas pom memberitahunya bahwa braket kanan yang menopang boks belakang motornya telah patah. Ia segera mencari bengkel las terdekat. Petugas pom bensin memberitahunya bahwa ada tukang las sekitar 500 meter dari situ. Namun, ketika ia sampai di sana, tukang las itu ternyata sedang libur karena masih dalam suasana lebaran. Bang Daud tidak menyerah. Ia mencoba meminta bantuan dengan sopan, berharap tukang las itu bersedia membantunya meskipun sedang libur. Beruntung, pria itu berbaik hati dan bersedia memperbaiki motornya. Saat berbincang, tukang las itu bertanya kemana tujuannya. Ketika ia menjawab bahwa ia dalam perjalanan kembali ke Tangerang, tukang las itu tampak terkejut dan berkata bahwa perjalanannya masih sangat jauh. Setelah pekerjaan selesai, ia menanyakan biaya yang harus dibayarkan. Akan tetapi, tukang las itu hanya meminta bayaran Rp15.000. Jumlah yang sangat murah mengingat situasi yang dihadapinya. Merasa bersyukur, Bang Daud melanjutkan perjalanan. Akan tetapi, saat memasuki wilayah Pekalongan sekitar pukul 12 malam, braket di sisi kiri boks belakang motornya kembali patah. Kali ini, situasinya lebih sulit. Tidak ada bengkel atau tukang las yang buka di malam itu. Ia pun harus mencari cara agar bisa tetap melanjutkan perjalanan. Dengan peralatan seadanya, ia mencoba mengikat bagian yang patah menggunakan tali agar tetap bisa bertahan hingga ia menemukan bengkel di perjalanan berikutnya. Saat tiba di Pemalang, ia berpikir untuk menginap di rumah saudaranya seperti saat perjalanan pergi. Namun, ia merasa khawatir akan terlalu lama singgah dan mengganggu waktu mereka. Akhirnya, ia memutuskan untuk bermalam di masjid terdekat, berharap bisa mendapatkan istirahat yang cukup sebelum kembali melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Setelah memutuskan untuk bermalam di masjid, Bang Daud mencoba mengatur barang-barangnya di dalam boks motor. Namun, begitu ia hendak membuka boks, ia menyadari sesuatu yang aneh. Kunci boks motor itu menghilang. Ia mengingat dengan jelas bahwa kunci boks selalu ia satukan dengan kunci motor. Akan tetapi, entah bagaimana, kini hanya kunci motor yang tersisa. Ia mencoba mencari, meraba-raba saku jaket dan celananya. Tetapi kunci itu benar-benar tidak ditemukan. Logikanya, jika kunci motor masih ada, seharusnya kunci boks pun masih bersamanya. Tetapi kenyataannya, kunci itu lenyap begitu saja. Karena tak ingin membuang waktu mencari sesuatu yang mungkin sudah tidak bisa ditemukan, ia akhirnya memutuskan untuk membuka boks secara paksa. Ia berjalan menuju warung terdekat untuk meminjam obeng dan tang. Dengan usaha yang cukup keras, ia berhasil menjebol kunci boks dan membuka isinya. Meskipun bisa mengakses barang-barangnya, ia tetap merasa gelisah. Kejadian ini terasa janggal, seolah-olah ada sesuatu yang ingin menghambatnya. Setelah memastikan semua barang aman, ia mencoba untuk tidur hingga akhirnya ia terlelap.
Pada pukul 3:30 pagi, Bang Daud terbangun dan segera mengambil air wudhu, lalu menunaikan sholat subuh dan segera bersiap untuk kembali ke perjalanan. Sekitar pukul 5:30 pagi, ia kembali melaju di jalan raya dengan kecepatan rendah, hanya sekitar 20 hingga 30 km per jam. Ia berharap bisa menemukan tukang las untuk memperbaiki bracket box motornya yang kembali patah. Namun pencariannya tidak mudah. Ia harus menempuh perjalanan dari Pemalang hingga Brebes sebelum akhirnya menemukan bengkel las kecil. Bangunan bengkel itu tampak seperti warung kelontong biasa, dengan kayu-kayu tersusun sebagai penutup toko. Saat ia tiba, tukang lasnya baru saja membuka satu bagian kayu, dan tampaknya tidak berniat untuk benar-benar membuka bengkel. Ia segera menghampiri dan mengetuk pintu. Ketika pria itu keluar, Bang Daud dengan sopan meminta tolong agar bracket box motornya diperbaiki. Namun pria itu ragu. Ia mengatakan bahwa sebenarnya ia hanya berniat pergi berbelanja dan tidak berencana untuk bekerja hari itu. Bang Daud sempat kebingungan, tetapi ia tetap memohon agar pria itu mau membantunya. Pria itu termenung sejenak, lalu bertanya kemana tujuan akhir Bang Daud. Setelah mendengar bahwa ia hendak menuju Tangerang, pria itu tampak iba. Ia berkata bahwa jika bracket box kembali patah, perjalanannya bisa menjadi semakin sulit. Akhirnya pria itu bersedia membantu. Ia membuka bengkelnya dan segera mulai mengerjakan las bracket motor. Setelah selesai, Bang Daud merasa lega. Akan tetapi ketika ia menanyakan harga jasa tersebut, pria itu justru mengatakan bahwa terserah saja. Bang Daud merasa tidak enak hati. Ia mencoba menanyakan harga yang pantas, tetapi pria itu hanya tersenyum dan berkata bahwa ia sebenarnya tidak berniat membuka bengkel hari itu, tetapi karena melihat kondisinya, ia merasa perlu membantu sesama. Mendengar itu Bang Daud terharu. Ia berterima kasih berkali-kali sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan. Saat memasuki kota Cirebon, sesuatu yang tidak terduga kembali terjadi. Ia mengingat jelas bahwa saat perjalanan mudik, ia sempat berteduh di rumah seorang ibu yang ramah, yang memberinya biskuit bayi untuk anaknya. Ia masih ingat betul lokasi rumah itu, tepat di seberang rumah sakit. Namun, saat ia melewati tempat itu, ia dikejutkan oleh pemandangan yang berbeda. Rumah yang sebelumnya berdiri di sana telah menghilang. Yang tersisa hanyalah hamparan rawa-rawa kecil, seolah-olah di tempat itu tidak pernah ada bangunan sebelumnya. Ia menghentikan motornya dan mencoba memperhatikan lebih seksama. Tidak ada jejak rumah, tidak ada tanda-tanda keberadaan seorang pun. Jantungnya berdegup lebih cepat. Jika rumah itu tidak pernah ada, lalu siapa ibu yang telah menawarinya tempat berteduh? Bagaimana mungkin ia bisa duduk di sana, beristirahat selama berjam-jam, dan menerima biskuit untuk anaknya dari seseorang yang mungkin tidak pernah ada? Ia kembali teringat biskuit yang diberikan oleh ibu tersebut. Sepanjang perjalanan, biskuit itu tidak pernah dimakan oleh anaknya, karena mereka lupa menaruhnya di dalam box motor. Kini ia bertanya-tanya, apakah biskuit itu benar-benar nyata atau bukan? Ia merasa perlu memastikan sesuatu. Kemudian saat beristirahat sejenak, ia pun menelepon istrinya dan meminta untuk memeriksa biskuit tersebut. Ketika istrinya menanyakan alasannya, ia akhirnya mengungkapkan apa yang ia lihat di Cirebon, bahwa rumah tempat mereka berteduh tidak lagi ada. Istrinya terkejut. Ia mengatakan bahwa biskuit itu memang masih ada di dalam box, utuh tanpa pernah tersentuh. Bang Daud semakin merinding. Saat itu, ia kembali mengingat bagaimana ibu tersebut menawarkan mereka untuk menginap, tetapi ia dengan halus menolak karena berencana untuk bermalam di rumah pakdenya di Pemalang. Saat itu, tawaran sang ibu terdengar wajar, tidak ada yang mencurigakan. Ibu itu bahkan mengatakan bahwa suaminya sedang merantau untuk bekerja. Akan tetapi kini, setelah mengetahui bahwa rumah itu tidak pernah ada,
pikirannya mulai dipenuhi berbagai kemungkinan. Ia bersyukur karena saat itu memutuskan untuk tidak menginap di tempat tersebut. Dalam perjalanan kembali ke Jakarta, ia terus memikirkan pengalaman aneh yang ia alami. Tetapi ia juga menyadari satu hal, bahwa di sepanjang perjalanan, selalu ada orang-orang baik yang membantunya di saat ia benar-benar membutuhkan pertolongan. Meskipun beberapa kejadian terasa tidak masuk akal, ia memilih untuk percaya bahwa semuanya adalah bagian dari rencana Tuhan. Ia percaya bahwa kebaikan yang kita tanam selama hidup akan selalu berbuah kebaikan di saat kita benar-benar membutuhkannya. Setelah 2 hari 1 malam perjalanan, akhirnya ia tiba di rumah di Tangerang pada pukul 8 malam. Perjalanan panjang itu memberinya banyak pelajaran dan tentang misteri yang mungkin tak akan pernah bisa dijawab.